Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif dari Inspirit Club. Kami menyebutnya sebagai Collective Learning Hub. Maksudnya adalah bahwa kita belajar bersama, belajar multi-layer, kemudian juga multi-level juga, sehingga harapannya kelas sederhana ini bisa membantu para fasilitator untuk terus berkreatif, ya, berkreasi, dan juga senantiasa memberikan dukungan kepada para peserta untuk lebih mudah berinteraksi dan juga menghasilkan pertemuan-pertemuan yang produktif. Pada edisi kali ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana pengalaman kawan-kawan pada saat melakukan fasilitasi di bulan puasa atau di bulan puasa Ramadan khususnya. Saya kebetulan 3 minggu ini tanpa henti sebenarnya melakukan berbagai fasilitasi. Mulai ada yang training of fasilitator, ada learning workshop di Sorong, kemudian ada learning workshop juga di Jakarta, dan yang terakhir tentang konsultasi dengan pakar yang berkaitan dengan isu pangan. Sebenarnya secara umum tidak ada yang signifikan ya yang berkaitan dengan energi pada saat kita fasilitasi di bulan puasa Ramadan. Yang pertama sebenarnya saya merasa bahwa apa yang perlu difikirkan pertama dari desain. Dari desain fasilitasi kita memang membayangkan bahwa energi peserta itu middle ya, tengah-tengah, moderate ke bawah. Karena itu kita memang tidak memulai dari proses fasilitasinya itu gaspol gitu. Jadi memang by design energinya dirancangnya low. Karena itu saya menghindari energizer yang menggunakan gerakan tubuh. Lebih merangsang kognitif untuk berpikir kreatif. Ini juga sebenarnya berat ya. Tapi paling tidak saya menggunakan waktu-waktu pendek ya untuk membantu proses yang sering kita sebut sebagai sapi. Jadi untuk somatiknya juga sederhana. Kemudian juga untuk audionya, auditorinya gitu juga sederhana. Kemudian untuk visual atau piktogramnya juga sederhana. Kemudian proses diskusi intelektualnya juga lebih sederhana, lebih mudah. Karena itu di sini saya ingin menyampaikan bahwa desain fasilitasi pada bulan puasa Ramadan itu by design sebenarnya lebih efektif kalau kita memanfaatkan waktunya tuh 2 jam sebelum istirahat siang dan 2 jam setelah istirahat siang. Jadi dari waktu standar yang 6 jam, saya kadang merancang menjadi 4 jam saja. Jadi ini negosiasi dengan panitia atau yang punya acara atau yang tuan rumah untuk berpikirnya seperti itu. Karena itu secara umum kita bisa mulai sebenarnya jam 10, jam 12 selesai, kemudian ada istirahat 1 jam, kemudian 2 jam di sore hari. Dengan proses ini, tanggapan saya itu energi peserta akan relatif stabil. Dan karena itu tujuan-tujuan sesi juga dibuat lebih simple yang bisa kita capai gitu. Jadi tidak berharap banyak pada diskusi yang dalam. Jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan juga tidak terlampau deep dive ya untuk menggali lebih banyak, tapi paling tidak kita memperoleh catatan penting. Kemudian yang
Kedua sebenarnya adalah bahwa teknik seperti storytelling itu memudahkan peserta itu bisa berinteraksi lebih fun. Karena itu pada saat ada sesi yang sifatnya plenary, itu kita memang memanfaatkan metode storytelling, kemudian interaksi ya yang lebih aktif, kemudian juga kelompok-kelompok kecil yang yang membahas beberapa hal, namun perlu diperkuat dengan alat bantu yang tanda kutip canggih. Pengertian canggih itu adalah bahwa dalam pengalaman saya, yang pertama adalah alat bantunya cukup besar sehingga mudah ya, sudah dipersiapkan. Kalau mau menggunakan kolom atau menggunakan mind map atau menggunakan fishbone itu sudah disiapkan itu. Nah kemudian yang ketiga, maksudnya masih di dua tapi yang ketiga, yaitu bahwa proses diskusi di kelompoknya memang penting juga dipandu. Nah dipandu itu ada dua. Jadi dalam konteks kalau pesertanya memang masyarakat adat yang kesulitan menulis dalam bahasa Indonesia, maka tugas co-fasilitator itu adalah membantu menuliskan pikiran-pikirannya dengan persetujuan. Ya, apakah yang dimaksudkan adalah apa yang ditulis. Yang kedua, kalau peserta itu memang sudah lansia atau pejabat tinggi selevel gubernur atau wakil gubernur, saya yang menyarankan co-fasilitator membantu menuliskan ide-idenya. Sehingga mereka bisa lepas untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya. Nah, parafrase menjadi satu teknik yang selalu dipakai untuk memastikan apakah yang ditulis itu sesuai dengan apa yang difikirkan. Pengalaman di Sorong misalnya dengan kelompok ibu-ibu yang dari kampung, itu saya membantu menuliskan berulang-ulang mengkonfirmasi apa yang dimaksudkan oleh ibu-ibu karena ada transfer dari bahasa setempat ya atau bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Karena itu saya selalu berulang konfirmasi. Nah kebetulan untuk yang pesertanya lansia dan gubernur itu memang kawan-kawan host ya dari organisasi yang mengundang itu ada banyak di meja itu sehingga mereka yang membantu untuk menuliskan gagasannya sambil mengkonfirmasi sebenarnya dengan perspektif politik ya. Karena kadang ada beberapa istilah kan. Kalau kita mau bicara tentang kebijakan di level mana? Apakah pergub, apakah perda gitu. Itu yang kawan-kawan di organisasi lebih memahami dibandingkan fasilitator seperti saya gitu. Jadi misalnya kemarin saya dengar waktu di meja gubernur itu ada usulan untuk mengubah kelembagaan supaya fokus pada isu kelautan dan pesisir, tidak digabung dengan terestrial. Bahwa itu bisa benar salah, lain lagi. Tapi idenya adalah ada banyak istilah yang itu lebih mudah jika ada fasilitator yang memahami hal-hal teknis seperti itu. Nah yang terakhir, yang ketiga, itu yang paling penting sebenarnya adalah bahwa desain ya dalam pengertian lebih ke ruang, kemudian peralatan, slide, kemudian proyektor, itu semua itu harus betul-betul prima karena memang dibantu dengan alat bantu yang proper gitu. Nah, yang sering terjadi di beberapa tempat itu audio tidak sempurna, kemudian juga sama proyektor itu kalau di hotel usianya udah berumur ya, kadang tidak terlalu tajam gitu. Nah, kadang ini mengganggu gitu. Kemudian desain slide itu masih banyak yang menggunakan huruf-huruf kecil gitu, itu yang kemudian ya menjadikan alat bantu tidak seideal yang kita bayangkan itu. Nah itu yang
menjadi penting sebenarnya diperhatikan. Nah, hal-hal lain yang penting sebenarnya menurut catatan ya di beberapa teman dan pengalaman saya sendiri, ketika sudah menjelang pukul 4 sore, itu memang panitia selalu memberikan catatan ke saya dengan menuliskan energi peserta sudah turun. Nah, ini yang saya sebut sebagai empati ya. Karena itu biasanya ada rencana sesinya harusnya masih ada waktu 30 menit. Itu sengaja saya potong menjadi hanya 5 menit atau 10 menit. Esensinya sebenarnya adalah kadang sebagai fasilitator kita tidak bisa juga menangkap energi peserta serendah apa gitu. Oleh karena itu, co-fasilitator memiliki tugas untuk tetap memantau energi peserta. Jadi itu pengalaman saya bagaimana merancang sebuah proses fasilitasi di masa puasa Ramadan. Itu saja, sampai jumpa pada edisi berikutnya.